Geger, Uya Kuya dan advokat kondang Kamarudin Simanjuntak dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi dilayangkan organisasi Gerah alias Gerakan Rakyat Anti Hoax pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 terkait pernyataan Kamarudin dalam podcast Uya Kuya TV tentang polisi yang mengatakan bahwa polisi mengabdi kepada mafia. Organisasi Gerah menilai pernyataan Kamarudin tersebut tidak berdasar alias hoax sehingga bisa menyesatkan masyarakat. Lantas, seperti apa sebenarnya pernyataan kuasa hukum almarhum Brigadir Joshua tersebut? Dalam kasus yang lain, Baim Wong dan Paula Verhoeven sebelumnya juga dilaporkan sahabat polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait konten prank laporan polisi KDRT. Lantas, seperti apa kelanjutan kasus hukum Baim dan Paula tersebut hingga kini? Tak kalah geger, kabar terkait ayah selebgram almarhumah Laura Anna bernama Gabor Edelenyi yang kabarnya diusir dari rumah oleh istri dan anaknya. Hal tersebut terjadi pada acara peringatan setahun meninggalnya almarhumah Laura Anna yang meninggal dunia setelah mengalami lumpuh akibat kecelakaan maut bersama kekasihnya Gaga Muhammad yang kini dipenjara. Peringatan setahun meninggalnya Laura Anna yang digelar ibunda almarhumah yaitu Amelia Edelenyi dan kakak almarhumah yaitu Greta Iren tersebut kemudian menjadi heboh. Lantas, seperti apa aksi pengusiran tersebut? Benarkah ibunda dan kakak almarhumah Laura Anna punya alasan rasional mengusir ayah kesayangan almarhumah tersebut? Kisah yang lain yang juga mengejutkan adalah terjadinya perdamaian antara paman Atta Halilintar Febrian Amanda dengan Halilintar Anovial Asmit ayah Atta yang sempat terlibat konflik panas selama bertahun-tahun. Perdamaian itu pun menjalar ke seluruh keluarga Gen Halilintar termasuk kepada Atta Halilintar yang berujung terjadinya pertemuan penuh kehangatan antara Febrian dengan Atta Halilintar juga Aurel Hermansyah. Dalam unggahan tersebut, Febrian memberikan pujian atas sikap Aurel Hermansyah kepada keluarganya. Lantas, seperti apa kehangatan yang tercipta dan pujian paman Atta tersebut kepada Aurel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Uya Kuya kembali berurusan dengan hukum. Ia bersama seorang advokat kondang yaitu Kamarudin Simanjuntak dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi dilayangkan koordinator organisasi Gerah alias Gerakan Rakyat Anti Hoax pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 terkait pernyataan Kamarudin dalam podcast Uya Kuya TV tentang polisi. Dalam pernyataannya, Kamarudin mengatakan bahwa rata-rata polisi mengabdi kepada negara cuma 1 minggu. 3 minggunya mengabdi kepada mafia. Polisi itu rata-rata mengabdi kepada negara cuma seminggu. 3 minggu lain itu mengabdi kepada mafia. 3 minggu lain itu mengabdi kepada mafia. Saya dari koordinator Gerah, Gerakan Rakyat Anti Hoax, telah melaporkan seorang pengacara yaitu Kamarudin Simanjuntak dan Surya Utama atau yang disebut alias Uya Kuya. Yang pada awalnya kami tadi mau melaporkan ke Polda Metro Jaya, tapi dari arahan tim cyber Polda Metro Jaya kita direkomendasikan melapor ke Polres Jakarta Selatan terkait dengan kontennya
Uya TV yang di YouTube bahwa Komarudin Simajuntak mengatakan bahwa kepolisian di mana-mana rata-rata bekerja mengabdi kepada negara itu 1 minggu dan 3 minggunya mengabdi kepada mafia. Tadi kita adukan adalah yaitu pasal 28 ayat 2 Junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan 207 KUHP Dengan ancaman kalau maksimal 10 tahun ya, apalagi di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu kan kalau seandainya pernyataan berita bohong itu menimbulkan keonaran di masyarakat itu ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Dan itulah mengapa ini diwanti-wanti oleh pelapor termasuk kepada Uya Kuya, kenapa dia menerbitkan sesuatu yang menurut pelapor ini adalah itu fitnah, itu berita bohong dan cenderung akan membuat orang jadi tidak lagi menghargai dan percaya pada Polri. Padahal Polri ini kan tentu di dalam kehidupan sehari-hari ini kan perannya sangat berguna khususnya terkait dengan menciptakan keamanan dan menangkap setiap penjahat yang ada di negara ini. Dalam pernyataannya di depan awak media, Juliana, salah satu koordinator Gerah, mengungkap alasan pihaknya melaporkan Uya Kuya dan sang advokat lantaran mengucapkan pernyataan yang diduga tidak berdasar alias hoax sehingga bisa menyesatkan masyarakat. Karena itu, pernyataan sang advokat tersebut mengarah kepada fitnah terhadap Lembaga Kepolisian Republik Indonesia lantaran tidak disebut oknum polisi di dalamnya. Bahwa perkataan tersebut sangat menyesatkan dan sangat memfitnah institusi negara. Bahwa institusi negara ini adalah yang harus kita jaga kehormatannya dan kita harus jaga kesuciannya. Karena akan membawa fitnah kepada masyarakat sehingga akan membuat potensi berpikir masyarakat bahwa kepolisian ini bekerja untuk mafia. Gitu. Jadi berita ini ya sangat menyesatkan untuk masyarakat kita. Perkataannya Komarudin Simajuntak ini ya berita hoax gitu ya tidak benar dan karena belum ada bukti yang mereka sebutkan gitu bahwa polisi rata-rata bekerja mengabdi kepada pemerintah hanya 1 minggu gitu, 3 minggunya mengabdi kepada mafia gitu kan. Yang disebut itu polisi mana gitu loh, karena yang disebutkan bukannya oknum tapi institusi kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven dipolisikan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait video prank laporan kasus KDRT dalam rumah tangganya sendiri, namun melibatkan aparat penegak hukum. Menurut keterangan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kepada awak media baru-baru ini, kasus hukum yang dilaporkan oleh sahabat polisi atas prank KDRT Baim dan Paula tersebut statusnya telah meningkat. Dari sebelumnya penyelidikan, kini sudah naik menjadi penyidikan. Meningkatnya status kasus hukum tersebut rupanya berarti bahwa pihak kepolisian telah menemukan adanya unsur pidana dalam perkara tersebut, sehingga kasus tersebut akan terus bergulir dan diproses di ranah hukum. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, jadi setelah gelar perkara, kasusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, BW dan P, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, jadi setelah gelar perkara, kasusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Untuk ini kita menemukan tindak pidana, ya, diduga ada tindak pidana. Oleh karena itu, karena kita naikin menjadi penyidikan. Untuk status masih saksi terlapor. Untuk barang bukti, kemudian keterangan saksi-saksi sudah dikumpulkan oleh penyidik, kemudian mudah-mudahan ada titik terang. Ya, jadi itu proses masih berlangsung. Setelah saksi-saksi sudah diperiksa, kemudian nanti penyidik menjadwalkan untuk BW dan P. Untuk ini kita sudah memeriksa 6 orang saksi,
antara lain dari yang melaporkan, kemudian 2 anggota polisi yang di lokasi kejadian, kemudian juga driver, lanjut editing. Proses masih bergulir, kemudian penyidik masih mendalami semua yang bisa membuat titik terang kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Memeriksa saksi-saksi. Jadi saksi-saksi tambahan kita butuh, untuk keterangan tambahan pasti kita meminta keterangan kembali. Kalau hikmah masih ada, cuman melihat masalah itu seperti apa. Kalau saya banyak sekali sih. Kalau nggak ada masalah itu mungkin saya nggak di Mekah. Geger, Uya Kuya, dan advokat kondang Kamarudin Simanjuntak dilaporkan ke polisi. Seperti apa pula kasus ayah selebgram almarhumah Laura Anna diusir dari rumah oleh istri dan anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Geger, Uya Kuya, dan advokat Kamarudin dilaporkan ke polisi. Tak kalah geger kabar terkait ayah selebgram almarhumah Laura Anna yang diusir dari rumah oleh istri dan anaknya. Kabar tersebut menyeruak pada peringatan setahun meninggalnya almarhumah Laura Anna akibat kecelakaan yang sempat membuatnya menderita kelumpuhan sebelum akhirnya meninggal dunia. Peringatan setahun meninggalnya Laura Anna yang digelar ibunda dan kakak almarhumah Iren tersebut diwarnai kehebohan lantaran diwarnai aksi pengusiran Gabor Edelenyi dari rumah. Terpisah ya? Udah makanya mau diklarifikasi nih biar nggak simpang siur ya. Rame di FYP mah nggak dikasih ketemu. Sebenarnya bukan nggak dikasih ketemu sih, apa sih namanya? Bukannya males, bukan. Sebenarnya yang nggak boleh masuk itu emang mama, bukan Iren, bukan. Benar nggak sih yang nggak boleh nemuin anak-anak? Masuk ke dalam. Anak-anak yang mana nih? Nggak boleh ketemu. Yang kecil. Ini kesini aja. Kalau mau ketemu, cuman dia emang nggak boleh masuk kan. Jadi kalau mau ketemu ya jagain jalan-jalan anaknya, nggak pernah tuh dia ngomong. Itu nggak masalah ya, berarti nggak ada. Nggak ada, itu mau ketemu aja. Enggak. Aku emang nggak baik-baik. Nggak mungkin lah ada perpisahan yang baik-baik, nggak mungkin. Kayak sekarang dia kayak sehat-sehat aja. Maksudnya dia diri sendiri kayaknya, mungkin dia kadang ke Hungaria untuk check up doang sih. Sebenarnya terakhir itu udah sehat. Udah bersih lah, nggak ada kanker. Kan dia kanker laring kan tuh, radiasi semua itu saya yang ngurusin. Doa bersama ya, kita berdoa bersama, dia nggak, dia cuma ngasih bunga doang. Bunganya ada kok, kita pajang nggak kita buang. Tidak tahu, saya tidak bicara sama Greta sama ibunya karena kita cek. Gagap penjara tidak penjara, Laura tidak kembali, ini yang problem. Pasca heboh kabar ayah almarhumah Laura Anna diusir dari rumah oleh istri dan anaknya, Amelia Edelenyi, ibunda almarhumah Laura Anna, dan kakak almarhumah yaitu Greta Iren memberikan klarifikasi. Menurut keduanya, Gabor tidak diizinkan masuk alias diusir karena keduanya trauma sebagai korban kekerasan yang dilakukan Gabor, juga pernah menghina mereka dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas diucapkan seorang ayah. Terkait rasa iba netizen terhadap Gabor yang kabarnya diusir, Greta mengaku dirinya lebih kasihan kepada ibu dan adik-adiknya yang selama ini menjadi aksi kekerasan sang ayah. Oke, aku setuju kasihan, tapi aku lebih kasihan sama mama aku dan adik-adik aku yang jadi korban penghinaan dan penganiayaan setiap hari. Lanjut Greta. Karena itulah, Amelia mengaku bahwa dirinya lah yang mengusir Gabor
karena takut Gabor akan membuat kerusuhan lagi seperti sebelumnya. Diungkapkan Amelia, Gabor seringkali bersikap emosional, bahkan mengundang kerusuhan akibat berada di bawah pengaruh alkohol. Ya, pasca kematian putrinya, Gabor memang seperti kehilangan arah hidupnya. Bahkan menurut Amelia, ia sempat harus mengerahkan keamanan dari pihak kepolisian untuk mengatasi ulah Gabor yang kerap membuat kerusuhan akibat pengaruh alkohol. Di beberapa kali acaranya Laura bikin rusuh gitu. Suka bikin rusuh, dia marah-marah, dia mabuk lah lagi 7 harinya Laura gitu. Jadinya sampai pernah waktu 40 hari Laura aja, gua tuh pakai polisi, pakai bapinsa biar aman gitu kan, biar dia nggak bikin rusuh. Gak usah lah kita marah-marah ataupun apa. Cuman kadang bilangnya Iren nggak bolehin masuk papahnya. Itu gua ya kagak boleh dia masuk. Karena gua takut dia rusuh saat 1 tahunnya Laura. Tuh kan kita ibadah ya. Kesini sih katanya ngasih bunga, kata anaknya tuh yang cowok kan. Bilang ya udah kasih aja, nggak usah masuk. Emang saya yang bilang nggak usah masuk. Karena pasti kalian nggak tahu dah waktu 7 hari datang atau apa enggak. Ya, karena kan dia rusuh kan. Geger ayah almarhumah Laura Anna diusir dari rumah. Di lain kisah, Atta Halilintar dan sang paman yang sempat terlibat konflik panas. Namun benarkah kini mereka berdamai? Lalu benarkah paman Atta Halilintar memuji Aurel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya dari Sinetria. Pemirsa jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 3 kali ya. Dari Senin sampai Sabtu. Nonton terus. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Geger kabar ayah selebgram almarhumah Laura Anna diusir dari rumah. Di lain kisah yang juga mengejutkan adalah berdamainya Atta Halilintar dengan sang paman yang sempat terlibat konflik panas. Ya, baru-baru ini beredar foto yang menyejukkan hati terkait keluarga Halilintar. Febrian Amanda paman Atta dan Halilintar Anovial Asmit ayah Atta akhirnya berdamai setelah bertahun-tahun terlibat perseteruan. Suasana damai itu akhirnya menjalar ke seluruh keluarga Gen Halilintar, termasuk kepada Atta Halilintar. Ya, dari unggahan Febrian Amanda, tampak terjadi pertemuan penuh kehangatan antara dirinya dengan Atta Halilintar, juga Aurel Hermansyah sang istri. Dan dalam unggahan tersebut, Febrian Amanda memberikan pujian atas sikap Aurel Hermansyah kepada keluarganya. Ada hal menarik dan surprise dalam silaturahmi ini, yaitu pertemuan pertama saya dan Bang Osnanda dengan Ananda @aureli.hermansyah. Selain pertemuan kasih sayang dengan Ananda Atta Halilintar, kesan pertama kami dalam tatap muka ini adalah Aurel anak yang baik, hormat dan sayang keluarga, sopan dan perhatian, serta seru dan rame orangnya. Tulis sang paman. Pertemuan tersebut diakui paman Atta telah memecah kebuntuan yang terjadi selama bertahun-tahun antara dirinya dengan keluarga Atta Halilintar. Oh, jago dia sekarang. Main mulut ayo coba. Tapi gak jago-jago banget. Apa tadi jago apa? Lawan kamu dong. Dia serius. Serius jago. Jagonya hoki sebenarnya nggak jago sih, tapi setiap ke rumah aku tuh kalah. Yang datang sangat lebih kayak ngehargain tuan rumah. Yang datang mainnya begini. Tapi emang di rumah belum ada lawan abang. Abang belum ada. Oh jagoan. Masih jagoan. Iya. Kamu ini gitu ya. Sorry juga nanti sih. Torik, sepatu torik sini. Tapi jadi koko, hah?
Oh iya, ini dari kakak. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Oh ini pakai kalau meeting. Momen-momen. Amin, ya Allah, kesehatan selalu. Amin. Di situ sepatunya ya. Masih suka otomotif ya, Mos ya? Oh, banget. Selalu ya? Kemarin menurut saya sudah pertemuan yang baik sekali dan memecahkan kebuntuan lah, termasuk urusan yang mungkin pernah ada antara saya dengan ponakan saya yang sangat saya sayangi, Atta Halilintar. Jadi sejak awal tidak menjadi masalah dan sudah memaafkan Atta walaupun kita saat itu belum diperkenankan mengunjungi Cucunda Amina yang luar biasa cantik. Pertemuan saya dengan Bang Halilintar menurut saya sudah menjadi puncak bahwa tidak ada apa-apa lagi perselisihan, katakanlah begitu, antara saya dengan Bang Halilintar atau Atta. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.